Langit sore mulai berwarna tembaga saat 4 mahasiswa, Raffi, Maya, Iqbal, dan Dina, berkumpul di ruang baca fakultas untuk terakhir kalinya sebelum liburan panjang. Di tengah tumpukan buku-buku tua yang dipinjam dari arsip kampus, Maya menemukan gulungan perkamen yang terlipat rapi di balik buku etnografi Jawa kuno. Kertasnya kusam, baunya seperti tanah basah yang lama terpendam, dan di atasnya tergambar peta kasar dengan tinta merah pudar. Di sudut kiri bawah, terukir dengan tulisan tangan, "Watu Ireng, jangan pernah dicari." Raffi tertawa saat membacanya, menganggapnya lelucon orang iseng zaman dulu. Tapi bagi Maya, kalimat itu seperti bisikan yang menggoda. Ia merasa dipanggil oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Peta itu menunjukkan sebuah lokasi di tengah hutan lebat Jawa Tengah, tidak jauh dari daerah yang pernah mereka lewati dalam ekspedisi kampus. Anehnya, saat mereka mencari referensi digital, kampung itu tidak tercatat dalam peta manapun. Bahkan Google Maps pun tak mengenal Watu Ireng. Ini bisa jadi topik skripsi kita, usul Dina dengan nada setengah bercanda, tapi matanya menyiratkan keseriusan. Urban legend, kampung terlarang, lokasi tak terdeteksi, ini bisa meledak di forum-forum sejarah alternatif. Iqbal yang paling skeptis, hanya mengangkat bahu. Tapi bahkan dia tak bisa mengabaikan getaran aneh yang merambat dari perkamen itu seolah mengundang mereka untuk datang. Malam itu, Maya tidur dengan peta di bawah bantal. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di tengah hutan berkabut. Suara gamelan terdengar samar, diiringi bisikan lirih yang mengulang-ulang nama, Watu Ireng. Watu Ireng. Ketika ia terbangun, peluh dingin membasahi tubuhnya, dan ia merasa ada mata yang mengawasinya dari kegelapan luar jendela. Mereka akhirnya memutuskan, liburan ini akan mereka gunakan untuk menyusuri peta itu, menembus jalur tak dikenal menuju kampung misterius itu. Raffi menyiapkan peralatan dokumentasi, Iqbal membawa perlengkapan survival, dan Dina menyiapkan jurnal serta kamera. Maya, sang pencetus ide, membawa peta itu, kini dibingkai dalam plastik pelindung, seolah itu adalah jimat yang akan menuntun mereka. Hari keberangkatan, langit tampak lebih murung dari biasanya. Supir travel yang mereka sewa menolak mengantar jika mereka menuju hutan barat daya. Bahkan penduduk lokal yang mereka tanya pun langsung bungkam begitu nama Watu Ireng disebut. "Nggak ada kampung itu, Mbak. Jangan dicari, nanti hilang beneran," kata seorang kakek tua dengan mata penuh ketakutan. Mereka akhirnya menyewa motor trail dan memutuskan melanjutkan perjalanan sendiri. Jalur yang mereka tempuh mulai berubah menjadi jalan tanah, lalu setapak, lalu hanya hamparan rerumputan liar yang seolah menelan jejak kaki mereka. Semakin dalam mereka masuk, suasana jadi semakin sunyi, terlalu sunyi. Tak ada suara burung, tak ada desiran angin. Hanya detak jantung dan suara ranting patah. Ketika malam mulai turun dan kabut mulai merayap dari sela-sela pohon, mereka berhenti di tepi jurang kecil yang tak ada dalam peta topografi manapun. Di seberang, mereka melihat secercah cahaya merah berkedip dari balik pepohonan, seperti lentera yang menuntun mereka masuk. Maya menggenggam peta erat-erat. "Kita sudah dekat," bisiknya. Tapi tak seorang pun tahu bahwa sejak mereka menemukan peta itu, mereka sebenarnya sudah masuk ke dalamnya. Langkah mereka terhenti di bibir jurang kecil itu, memandangi cahaya merah samar yang berpendar di balik pepohonan seberang. Raffi mengarahkan senter, tapi sinarnya hanya terpantul kembali oleh kabut tebal yang kini menyelimuti mereka seperti selimut lembab. Iqbal mengecek GPS di ponselnya, layar putih, tanpa sinyal, tanpa koordinat. "Kayaknya kita udah di luar jangkauan," gumamnya, tapi nadanya terdengar lebih seperti peringatan. Daripada sekadar informasi, mereka menyeberangi jurang lewat batang pohon tumbang yang licin, dengan napas tertahan dan degup jantung berpacu cepat. Begitu melewati batas itu, udara terasa lebih berat. Pepohonan di sekitar mereka tampak lebih tua, lebih gelap, dan tidak ada satupun suara binatang malam. Seolah seluruh hutan telah menahan napas. Dina menoleh ke belakang dan bergidik, jalan yang mereka lalui tadi menghilang, tertelan kabut. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada apa-apa. "Peta ini menunjukkan kita tinggal beberapa kilometer lagi," kata Maya, meski ia sendiri tak yakin kenapa peta itu masih terasa hangat di tangannya. Mereka berjalan mengikuti jalan setapak samar, seperti bekas roda gerobak yang tertimbun dedaunan. Tapi entah kenapa, langkah mereka tak pernah terasa mendekat.
Waktu terasa melambat. Bayangan pepohonan bergerak, seolah mengintai. Matahari sudah lama tenggelam, tapi langit tidak benar-benar gelap. Kabut kini tampak menyala dari dalam, dari suatu sumber cahaya tak terlihat. Lalu, mereka mendengar suara, alunan gamelan yang perlahan muncul dari kejauhan. Bukan dari alat modern, tapi dari sesuatu yang sangat tua, retak, dan terdistorsi. Setiap dentingnya menusuk telinga, membuat bulu kuduk berdiri. Saat mereka mendekat ke arah suara, aroma dupa terbakar mulai menyengat, bercampur dengan bau amis tanah basah dan kayu lapuk. Akhirnya, dari balik kabut, mereka melihatnya, gapura tua setinggi 3 meter, dipenuhi lumut dan simbol-simbol aneh yang tidak bisa mereka kenali. Di atasnya, tertulis samar dengan aksara Jawa kuno, "Watu ireng, sing sapa melebu, ora bakal mulih." Raffi tertawa gugup. Pasti ini cuma gimik lokal buat nakut-nakutin. Tapi tak ada yang menjawab. Maya hanya berdiri mematung, menatap gapura itu dengan mata berkaca. Ia merasa seperti pernah melihatnya, bukan di dunia nyata, tapi dalam mimpi-mimpinya yang tak pernah ia ceritakan. Ia tahu, mereka tak sedang menemukan kampung ini. Kampung inilah yang menemukan mereka. Mereka melangkah masuk melewati gapura. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti. Udara menjadi hampa, dan langkah mereka terdengar seperti gema di dalam lorong. Di hadapan mereka, terbentang kampung sunyi dengan rumah-rumah kayu berdiri rapi, tapi semuanya gelap. Tak ada penerangan, tak ada suara manusia, hanya kepulan asap dari tungku yang masih menyala, seolah ditinggalkan hanya beberapa detik sebelumnya. Lalu, dari kejauhan, muncullah sosok pertama, seorang pria tua berdiri diam di tengah jalan kampung. Wajahnya tersembunyi di balik topeng kayu hitam dengan ukiran wajah tersenyum lebar, terlalu lebar. Ia tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap mereka. Satu demi satu, sosok lain bermunculan dari balik rumah, semuanya mengenakan topeng yang sama. Maya menelan ludah, dan dalam hati ia tahu, mereka sudah masuk terlalu jauh. 4 sahabat itu berdiri kaku, dikelilingi oleh puluhan sosok manusia bertopeng kayu hitam. Tidak ada yang bersuara. Mereka hanya menatap, tanpa gerakan, tanpa napas terdengar. Topeng-topeng itu semuanya tersenyum, namun bukan senyum ramah, melainkan senyum dingin, kaku, dan memuakkan. Dalam keheningan itu, terdengar detak jantung Maya yang memburu cepat. Ia menggenggam lengan Raffi, merasa tubuhnya mulai bergetar. Tiba-tiba, pria tua yang berdiri di tengah perlahan mengangkat tangannya. Seketika, warga lainnya mundur serempak tanpa suara, membuka jalan menuju rumah kayu besar di ujung kampung. Pria itu memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Tak ada pilihan lain, di tengah keterasingan dan kabut yang pekat, mereka hanya bisa menurut. Dengan langkah berat, mereka berjalan melewati deretan rumah yang tertutup rapat, jendela-jendelanya dilapisi kain putih kotor seperti tak pernah dibuka. Rumah besar itu tampak seperti balai desa tua. Di dalamnya, ruangan dipenuhi bau kayu lapuk, debu, dan bau anyir yang menggantung di udara. Mereka dipersilakan duduk oleh seorang wanita tua yang tiba-tiba muncul dari balik tirai. Rambutnya putih terurai, matanya tajam, namun penuh beban seperti menatap dari kedalaman waktu. Wajahnya satu-satunya yang tak tertutup topeng. Ia duduk di kursi reyot sambil menatap keempat tamunya dengan tatapan yang tak bisa ditebak. "Kalian dari luar," gumamnya lirih, suaranya serak seperti tertelan pasir. "Peta itu telah memilih kalian." Maya tersentak. "Peta? Anda tahu tentang peta ini?" Wanita itu tersenyum lemah. "Watu ireng tak bisa ditemukan, kecuali ia memang ingin ditemukan." Hening kembali menguasai ruangan. Di luar, suara langkah-langkah pelan terus terdengar mengitari rumah, seperti mereka sedang diawasi, atau dijaga. Wanita tua itu lalu berkata, "Kalian boleh tinggal 1 malam. Tapi ingat baik-baik, jangan keluar dari rumah saat malam turun. Apapun yang kalian dengar, jangan dibuka jendela, jangan buka pintu. Kalian belum siap melihat kebenaran kampung ini." Suaranya bergetar, nyaris seperti isakan tertahan. Iqbal mulai menunjukkan tanda-tanda panik. "Kita harus pergi besok pagi. Ini tempat gila," bisiknya pada Raffi, yang hanya mengangguk pelan. Mereka diberikan sebuah rumah kosong di ujung kampung untuk menginap. Rumah itu bersih, namun terasa seperti museum hidup, segalanya terlalu rapi, terlalu sunyi. Di dalam kamar, Maya menemukan bingkai foto lama, keluarga dengan wajah dicoret tinta hitam.
Dina menemukan boneka jerami di bawah ranjang, sementara Iqbal memastikan pintu-pintu terkunci. Di luar, langit telah berubah kelam pekat, kabut turun seperti tirai, dan suara gamelan kembali terdengar, namun kali ini lebih pelan, lebih lambat, seperti suara dari dalam tanah. Malam datang seperti kutukan. Mereka duduk melingkar di ruang tengah, mencoba saling menguatkan, namun rasa takut sudah menusuk lebih dalam daripada kata-kata. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, 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 mereka semua menoleh. Siapa itu? Bisik Dina, matanya melebar. Ketukan kedua datang, lalu ketukan ketiga, lebih keras. Mereka bilang jangan dibuka, ucap Maya, suaranya bergetar. Tapi Iqbal, yang merasa terancam, sudah berdiri dan mendekat dengan tangan gemetar. Saat ia menyentuh gagang pintu, suara dari luar terdengar. Suara anak kecil. Tolong, aku tersesat, buka pintunya, Kak. Suara itu menangis, memohon. Tapi ada sesuatu yang salah. Suara itu tidak seperti datang dari manusia, melainkan seperti rekaman yang diputar berulang. Maya menjerit. Itu bukan anak kecil. Jangan buka. Tapi gagang pintu sudah mulai berputar sendiri, seolah sesuatu di luar sana, juga ingin masuk. Gagang pintu itu bergerak pelan, seperti didorong oleh tangan tak kasat mata. Raffi segera meloncat dan mengunci ulang pintu dengan paksa, napasnya memburu. Itu bukan anak kecil, katanya, suaranya bergetar. Namun suara dari luar masih terdengar, memohon, merintih, berulang-ulang tanpa jeda. Tolong, aku kedinginan, tolong, buka pintunya, seakan-akan suara itu sengaja diputar seperti mantra untuk menguji keberanian atau kewarasan mereka. Maya menutup telinganya, menggigil. Suara gamelan yang tadi lembut kini berubah jadi lebih keras dan kacau, nadanya tak beraturan, seakan dimainkan oleh tangan-tangan yang tak memahami musik. Dina memeluk lututnya, tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan nyata, ini bukan nyata, bisiknya berulang. Iqbal, yang selalu paling rasional, kini duduk membatu. Matanya menatap pintu tanpa berkedip, seolah menunggu sesuatu menerobos masuk dari balik sana. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Ketukan, gamelan, isakan, semuanya lenyap dalam sekejap. Keheningan yang muncul bahkan lebih menakutkan. Raffi perlahan berjalan ke jendela dan mengintip melalui celah kecil. Di luar, kabut telah berubah warna, tak lagi putih, melainkan abu-abu gelap, dan di dalamnya tampak bayangan-bayangan samar berjalan perlahan mengelilingi rumah. Mereka tak bisa dilihat jelas, hanya siluet manusia dengan kepala yang terlalu besar dan tangan yang terlalu panjang. Malam itu, tak seorang pun tidur. Mereka duduk bersandar pada dinding, saling menatap tanpa kata. Saat jarum jam menunjuk pukul 3 pagi, Maya mendengar suara lain, lebih jauh, lebih halus. Tertawa. Suara anak-anak tertawa di kejauhan. Ia menoleh ke jendela, dan sekejap ia melihatnya, sosok kecil berkulit pucat tanpa bola mata, berdiri di pinggir hutan menatap langsung ke arahnya. Wajahnya polos dan kosong, dan ketika menyadari Maya melihatnya, makhluk itu tersenyum, lebar sekali. Mereka menunggu kita keluar, kata Maya pelan. Mereka nggak bisa masuk kecuali kita yang mengundang. Dina mulai menangis tanpa suara, dan Iqbal berdiri tiba-tiba. Kita nggak bisa cuma diam. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raffi mencoba menahannya, tapi Iqbal sudah membuka pintu belakang, dan hilang dalam kabut sebelum siapapun sempat menariknya kembali. Tiga yang tersisa panik. Mereka memanggil-manggil Iqbal, namun tak ada jawaban. Maya mengambil senter dan bersama Raffi, mereka keluar rumah, meskipun hati mereka dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Di luar, suara gemerisik mengelilingi mereka dari segala arah. Kabut menebal, dan suhu udara turun drastis. Mereka mengikuti jejak kaki Iqbal sejauh beberapa meter, sampai jejak itu berhenti di tengah tanah kosong. Tidak ada jejak kembali. Tidak ada suara. Seolah Iqbal menghilang begitu saja dari dunia ini. Dina yang menunggu di dalam rumah tiba-tiba menjerit histeris. Maya dan Raffi kembali tergesa, menemukan Dina berdiri di pojok ruangan, menunjuk ke dinding. Di sana, dengan darah, tertulis satu kalimat, dia sudah jadi milik kami. Di bawahnya, sebuah topeng kayu kecil tergeletak di lantai, identik dengan topeng yang dikenakan warga kampung. Hanya saja, topeng itu masih basah, seperti baru dipakai seseorang yang belum lama mati. Pagi datang tanpa matahari.
Kabut tetap menyelimuti kampung, seolah malam tak pernah benar-benar berakhir. Maya, Raffi, dan Dina duduk membisu, masih terguncang oleh hilangnya Iqbal dan pesan berdarah yang muncul entah dari mana. Tak ada suara ayam, tak ada tanda-tanda pagi yang lazim. Bahkan jam tangan Maya berhenti berdetik, seolah waktu pun enggan berjalan di tempat terkutuk ini. Raffi mencoba keluar untuk mencari pertolongan, tapi jalan yang mereka lewati kemarin kini telah berubah menjadi ladang ilalang tanpa ujung. Tidak ada jurang, tidak ada batang pohon tumbang, bahkan gapura pun menghilang seperti tak pernah ada. Setiap langkah membawa mereka kembali ke tempat semula, rumah kayu tua yang dingin dan penuh bisikan. Maya mendesak agar mereka menemui kembali wanita tua penjaga kampung, berharap ada penjelasan atau jalan keluar. Ketika mereka tiba di balai desa, bangunan itu tampak lebih rapuh dari sebelumnya. Tidak ada satupun warga bertopeng yang terlihat. Tapi di dalam, wanita tua itu sudah menunggu, duduk di kursi reyot, seakan tak pernah berpindah tempat. Matanya tampak lebih sayu, seperti menyimpan beban yang terlalu berat untuk diungkapkan. Dia melanggar, gumam wanita itu tanpa ditanya. Dia keluar saat malam, itu cukup untuk memanggil mereka. Maya berlutut memohon, "Tolong, keluarkan kami dari sini. Kami tidak tahu." Namun wanita itu menggeleng. Setiap tahun, kampung ini harus memberi. Jika tidak, mereka akan mengambil lebih. Raffi berdiri gemetar, siapa mereka? Siapa yang mengambil Iqbal? Wanita itu menatapnya dalam-dalam. Makhluk yang dikurung di hutan sejak ratusan tahun lalu. Dulu mereka manusia, tapi haus akan darah membuat mereka berubah. Warga di sini tak punya pilihan. Lanjutnya, kami topengkan wajah kami agar tidak dikenali. Agar mereka tak mengira kami daging segar. Dina menutup mulut, mual mendengar kenyataan itu. "Kalau begitu kenapa biarkan kami datang?" tanya Maya. Wanita tua itu hanya menunduk. Peta itu adalah perangkap. Ia akan muncul pada mereka yang mendekati batas, yang terlalu penasaran. Mereka kembali ke rumah dalam diam. Setiap langkah terasa berat, seakan kampung ini menyerap tenaga hidup mereka perlahan-lahan. Saat malam mendekat lagi, suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih meriah, seperti pesta yang menunggu korban. Maya duduk di depan jendela, matanya lelah, tapi pikirannya masih mencari celah. Ada sesuatu di hutan itu, katanya pelan. Kalau mereka dikurung di sana, mungkin jawabannya juga ada di sana. Raffi menggeleng keras. "Kau gila, kau mau mati juga." Tapi Maya tak menjawab. Ia hanya menatap peta tua yang kini tampak berbeda, jejak-jejak tinta merah baru muncul, membentuk jalur yang mengarah ke dalam hutan. Sebuah titik kecil bercahaya menyala di ujung jalur itu, dan dari luar jendela, terdengar tawa kecil yang pernah mereka dengar sebelumnya, tawa yang membawa kutukan. Kabut masih tebal ketika Maya menggenggam peta yang kini berdenyut hangat di tangannya, seolah hidup dan sadar akan setiap langkah yang ia pikirkan. Garis merah yang muncul tadi malam masih tampak jelas, menggurat seperti luka menganga menuju hutan di sisi barat kampung. Meski tubuhnya lelah dan jiwanya hampir runtuh, Maya merasa ada yang memanggilnya, sebuah dorongan tak terlihat yang lebih kuat dari rasa takut. Raffi dan Dina mengikutinya dengan langkah enggan, tahu bahwa tidak ada pilihan aman yang tersisa. Mereka melangkah memasuki hutan yang ditunjukkan peta, dahan dan akar seperti mencoba menghalangi jalan mereka. Cahaya di dalam sana berbeda, lebih gelap, lebih pekat, seolah matahari ditelan oleh sesuatu yang lebih tua dari malam. Setiap suara langkah kaki terdengar berlipat-lipat, seakan banyak yang berjalan bersama mereka, padahal hanya ada 3. Aroma tanah basah bercampur darah tua menggantung di udara, membuat mereka nyaris muntah. Tiba-tiba, angin bertiup dari arah dalam hutan, membawa bisikan. Bukan dalam bahasa yang mereka kenal, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Raffi menyadari pohon-pohon di sekitar mereka dipenuhi ukiran wajah manusia, semuanya menangis, mulut terbuka, seolah dibekukan dalam teriakan abadi. "Ini bukan hutan biasa," bisik Dina dengan air mata menetes, "ini penjara." Di tengah hutan, mereka menemukan altar batu besar berlumur darah kering. Di sekelilingnya tertancap puluhan topeng kayu rusak, sebagian pecah, sebagian retak, dan beberapa masih basah, seolah baru dilepas dari wajah. Maya mendekat dan melihat sesuatu tergolek di atas altar, sebuah tangan manusia, dipenuhi luka cakaran. Gelang yang melingkar di pergelangannya tak salah lagi, itu milik Iqbal.
Dina menjerit, dan Raffi memeluknya erat. Maya menunduk, matanya kosong. Mereka telah terlambat. Namun, dari balik altar, suara lirih terdengar. Lari, suara itu serak, seperti tercekik. Maya memutar arah senter dan menemukan sosok Iqbal merangkak dari balik akar pohon besar. Tubuhnya penuh luka, matanya merah dan hitam seperti abis menangis darah. Tapi sebelum mereka bisa mendekat, tanah di sekeliling altar mulai retak. Tangan-tangan pucat bermunculan dari dalam tanah, meraih, mencakar, menarik Iqbal kembali ke kegelapan. Ia menatap Maya terakhir kalinya dan berteriak, "Hancurkan petanya! Hancurkan!" Dalam kepanikan, Maya menggenggam peta yang kini mulai membakar telapak tangannya. Urat merah menyala di permukaannya seperti nadi terbuka. Raffi menariknya, mencoba merebut peta itu, tapi Maya tahu, ini satu-satunya jalan keluar. Ia melempar peta ke dalam api persembahan di altar. Saat itu juga, suara jeritan menggema dari seluruh penjuru hutan. Udara bergetar, tanah mengguncang. Topeng-topeng di pohon jatuh berserakan, dan kabut hitam tebal meledak ke segala arah. Mereka berlari tanpa arah, hanya mengikuti insting untuk menjauh dari altar yang kini retak dan menganga seperti mulut neraka. Saat mereka akhirnya menembus batas hutan, langit terlihat lebih cerah. Kabut perlahan menghilang. Mereka tiba kembali di kampung, tapi kampung itu kosong. Rumah-rumah runtuh menjadi abu. Tak ada warga, tak ada gamelan. Seakan semuanya hanya ilusi, atau telah lenyap bersama petanya. Maya, Raffi, dan Dina berdiri di tengah kampung yang sekarat. Nafas mereka tersengal, tubuh gemetar, jiwa mereka terkoyak. Namun saat mereka mencoba berjalan meninggalkan tempat itu, mereka menyadari satu hal mengerikan, dunia di luar kampung, bukan dunia yang mereka kenal. Jalan setapak menuju luar berubah. Matahari tak bersinar, dan dari kejauhan, mereka mendengar suara gamelan, kembali, tapi kali ini, dimainkan untuk mereka. Langkah mereka tertahan di perbatasan kampung. Maya merasakan hawa aneh di sekelilingnya, udara terasa lebih berat, dan langit yang tadinya tampak cerah kini berganti warna abu kelam. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, hanya gema samar gamelan yang mengalun dari arah yang tak bisa dipastikan. Dina menatap langit dengan mata kosong. "Ini bukan dunia kita," ucapnya lirih. Raffi menatap jalan yang biasa menuju ke desa mereka, namun kini digantikan hamparan padang rumput kering tak berujung. Mereka mencoba berjalan menjauh dari kampung, berharap menemukan jalan atau setidaknya sinyal. Tapi tidak peduli ke arah mana mereka melangkah, mereka selalu kembali ke titik awal, tepat di depan gapura kampung yang kini berubah wujud, ukirannya tak lagi pudar, melainkan berkilau merah, dan di bagian atas terpahat jelas, Kampung Watu Ireng, wilayah yang telah dipilih. Maya menggigit bibirnya hingga berdarah. "Kita tidak pernah keluar dari sini, kita hanya berpindah ke versi lain." Di tengah kebingungan, mereka melihat sesosok pria berdiri di kejauhan. Siluetnya familiar, pakaian compang camping, wajah tak terlihat jelas. "Iqbal!" seru Raffi. Mereka berlari mendekat, namun saat sampai, sosok itu perlahan membalikkan tubuhnya. Wajahnya adalah campuran antara Iqbal dan sesuatu yang bukan manusia, kulitnya pucat kehijauan, matanya menghitam, dan senyum lebarnya terlalu lebar untuk disebut manusiawi. "Kenapa kalian pergi?" katanya pelan. "Kalian harusnya tetap bersama kami." Dina menjerit, menarik Maya mundur. Sosok itu tak mengejar, ia hanya berdiri diam dan perlahan larut dalam kabut, meninggalkan hawa dingin menusuk tulang. Maya terisak. Dia bukan Iqbal lagi, dia salah satu dari mereka. Raffi memukul tanah dengan marah, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita terjebak di antara dunia. Kita sudah hancurkan petanya." Maya menatap sekeliling, lalu berkata lirih, "Atau justru dengan menghancurkannya, kita telah memutus jalan pulang." Hari berganti, namun tidak ada pagi atau malam yang jelas di dunia ini. Langit hanya berubah warna dari abu terang menjadi gelap pekat, dan kembali lagi. Waktu menjadi kabur. Tubuh mereka semakin lemah, suara gamelan semakin keras. Setiap malam mereka bermimpi berada di altar, dikelilingi warga bertopeng, dan setiap kali terbangun, suara ketukan halus terdengar dari balik jendela. Seolah mereka menunggu waktu untuk masuk selamanya. Di hari keempat, Maya menemukan sebuah pohon tua di tengah kampung yang kini berakar menembus bangunan. Di batangnya terukir ratusan nama, dan di bagian paling bawah, terukir nama-nama mereka sendiri.
Maya, Raffi, Dina, dan Iqbal, namun dengan tanda silang merah di atasnya. Ini bukan kampung terkutuk, kata Maya sambil bergetar. Ini perhentian terakhir. Kita bukan tamu di sini. Kita adalah pengganti. Dina mulai berhalusinasi, melihat ibunya di dalam rumah kosong. Raffi mulai mendengar bisikan dari dalam tanah yang menyuruhnya menggali. Maya merasa tubuhnya semakin ringan, seolah jiwanya perlahan diurai oleh udara itu sendiri. Mereka menyadari, perlahan tapi pasti, kampung ini sedang menghapus mereka dari dunia nyata. Orang tua mereka, teman-teman mereka, tak akan pernah mengingat bahwa mereka pernah ada. Maya menatap ke kejauhan, ke arah gunung yang menjadi latar belakang kampung ini. Jika semua jalan tertutup, satu-satunya arah yang tersisa, adalah ke atas. Raffi dan Dina menoleh, napas mereka berat, harapan mereka tinggal serpihan. Tapi mereka tahu, jika mereka tidak mencoba, maka mereka akan lenyap sepenuhnya. Dan dari arah gunung itu, untuk pertama kalinya, tak terdengar suara gamelan. Hanya keheningan, dan di kampung ini, keheningan adalah harapan terakhir. Langkah mereka terlatih menapaki lereng gunung Watu Ireng. Tidak ada jalur jelas, hanya semak berduri dan batu tajam yang menyambut di setiap langkah. Tapi di balik kesakitan dan kelelahan itu, mereka merasa satu hal yang belum pernah mereka rasakan sejak masuk ke kampung, hening. Tak ada gamelan, tak ada bisikan, tak ada bayangan mengintai. Gunung itu sunyi, terlalu sunyi, seperti dijaga oleh sesuatu yang lebih tua dari waktu. Kabut di bawah mulai menipis seiring mereka mendaki lebih tinggi. Maya sesekali menoleh ke bawah dan melihat kampung itu dari atas, seperti miniatur mati dalam diorama kelam. Tapi saat matanya lebih fokus, ia menyadari, kampung itu perlahan-lahan memudar, menjadi transparan, seolah ditelan dimensi lain. Raffi yang berjalan di depannya tiba-tiba terjatuh, lututnya berdarah. Dina segera membantu, tapi mereka semua tahu, waktu mereka terbatas. Tubuh mereka melemah, tapi gunung ini, menahan mereka untuk tetap nyata. Di sebuah celah batu sempit, mereka menemukan sebuah gua tersembunyi. Di atasnya tergurat simbol yang sama seperti pada peta, lingkaran dengan 3 garis menusuk ke tengah. Maya merasa dorongan kuat untuk masuk, meski hawa dari dalam gua begitu dingin dan lembab, seperti napas dari perut bumi. Mereka masuk dengan senter terakhir yang masih menyala, menyusuri lorong sempit menuju sesuatu yang belum mereka mengerti, tapi merasa telah menunggu mereka selama ini. Di dasar gua, mereka menemukan sebuah ruangan melingkar yang dipenuhi ukiran batu purba. Di tengahnya terdapat altar kecil, berbeda dari yang di hutan. Di atasnya, tergenggam sebuah benda aneh, sebuah batu hitam mengilap, berdenyut pelan seperti jantung. Saat Maya mendekat, bisikan lembut masuk ke kepalanya, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya. Kembalikan keseimbangan. Tebus apa yang telah diambil. Tinggalkan satu jiwa, agar 2 lainnya pulang. Kata-kata itu seperti kutukan, tapi juga jalan keluar. Maya menatap Raffi dan Dina yang kini membeku menatapnya. Tak satu pun dari mereka berbicara, tapi semuanya mengerti. Ini ujian terakhir, ucap Raffi pelan. Seseorang harus tinggal selamanya. Dina mulai menangis. Kita tidak pantas dapat pilihan seperti ini, tapi Maya tahu, jika mereka bertiga tetap bertahan, maka tak satu pun akan keluar hidup-hidup. Raffi mengambil batu itu, dan tubuhnya langsung terpaku. Matanya putih, darah menetes dari hidungnya. Maya merebutnya kembali, meletakkannya ke altar. Kita tidak bisa asal pilih, serunya. Namun batu itu bergetar, dan mulai menyala merah. Tanah berguncang, dinding gua bergetar keras. Suara dari dalam batu makin nyaring, satu jiwa, atau semua hilang. Maya melihat wajah 2 sahabatnya, lelah, luka, dan putus asa. Lalu ia berbisik, biarkan aku. Namun sebelum Maya sempat menyentuh batu, Dina mendorongnya keras hingga Maya terhempas. Dengan air mata berlinang, Dina mengambil batu itu dan menekannya ke dadanya. Tubuhnya langsung membatu, lalu hancur perlahan menjadi abu keemasan. Cahaya menyilaukan meledak dari altar, dan dalam sekejap, Maya dan Raffi terlempar ke dalam kegelapan, lalu semua menjadi sunyi. Saat Maya membuka mata, ia berada di tepi hutan, di luar kampung. Raffi terbaring di sisinya, pingsan namun hidup. Langit cerah, angin kembali berhembus, dan suara burung terdengar. Dunia mereka telah kembali. Tapi tak ada jejak kampung, tidak ada peta,
dan tak ada tanda bahwa Dina pernah ada, kecuali sebuah kalung kecil miliknya yang tergantung di leher Maya. Sebuah pengingat bahwa tak semua kembali dari kampung terlarang. Udara pagi itu terasa dingin meski matahari bersinar terang. Maya duduk di pinggir danau kecil di desanya, memandangi bayangan dirinya yang tampak berbeda, matanya sayu, tubuhnya kurus, dan sorot jiwanya kosong. Raffi masih terbaring di rumah sakit desa, koma ringan akibat kelelahan dan syok. Tidak ada yang percaya cerita mereka. Bahkan petugas yang menemukan mereka mengatakan Maya dan Raffi seperti baru saja muncul dari udara kosong, tepat di tepi hutan yang selama ini dianggap tidak ada jalan masuknya. Maya tahu apa yang mereka alami bukan mimpi. Kalung kecil milik Dina masih tergenggam erat di tangannya, dingin dan berat seolah membawa sisa kehadiran sahabatnya yang mengorbankan segalanya. Ia telah mencoba menjelaskan pada keluarganya, pada pihak desa, bahkan pada seorang dukun tua, tapi semua hanya mengangguk penuh iba, menyangka Maya terkena gangguan jiwa akibat hilang di hutan selama 5 hari. Padahal, waktu di kampung itu terasa seperti bulan. Di malam hari, Maya tak bisa tidur. Di setiap sudut kamarnya, ia melihat bayangan Dina berdiri, tersenyum namun matanya penuh kesedihan. Kadang terdengar suara gamelan samar dari jendela, padahal tak ada satupun warga yang memainkan alat musik itu sejak bertahun-tahun. Ia tahu, sebagian dari dirinya belum kembali. Sebagian jiwanya masih terjebak di altar itu, bersama sahabatnya. Dan rasa bersalah mulai menggerogoti pikirannya sedikit demi sedikit. Ketika Raffi sadar dari komanya, ia hanya menatap Maya dengan satu kalimat lirih, harusnya aku yang tinggal. Maya memeluknya erat. Mereka berdua tahu bahwa tak akan pernah bisa menjelaskan kebenaran pada dunia luar. Dunia telah menghapus Dina, bahkan dari ingatan keluarganya sendiri. Orang tua Dina kini tinggal di luar kota, mengaku tak pernah punya anak perempuan. Maya ingin berteriak, tapi siapa yang akan mendengar kebenaran tentang dunia yang menelan jiwa? Suatu sore, Maya berjalan ke perpustakaan tua desa. Ia mencoba mencari arsip-arsip lama, berharap menemukan jejak kampung Watu Ireng. Di antara tumpukan kertas tua, ia menemukan satu lembar peta lusuh yang tampak familiar, meski pudar, ia tahu itu adalah versi pertama dari peta yang pernah membawanya masuk. Tapi kini, hanya ada satu titik merah yang menyala samar di sudutnya, dan nama baru tertulis di sana, Dina Mahesti, penjaga gerbang. Maya menangis. Ia tahu Dina tidak mati, ia menjadi bagian dari dimensi itu. Ia menjadi entitas penjaga, terikat pada tanah, waktu, dan kutukan kampung. Tapi Maya juga tahu sesuatu yang lebih mengerikan, nama Dina menggantikan sosok tua berkebaya hitam yang dulu mereka lihat di kampung. Artinya, kutukan itu belum berakhir, hanya berganti wajah. Dan cepat atau lambat, peta itu akan muncul kembali pada seseorang yang lain. Beberapa minggu kemudian, Maya dikunjungi oleh seorang anak kecil dari desa tetangga. Anak itu berkata polos, "Kak Maya, aku nemu gambar aneh ini di belakang rumah. Kayak peta gitu. Bisa lihat." Maya gemetar saat anak itu menunjukkan kertas tua berwarna kuning kecoklatan dengan pola yang sangat ia kenal. Garis merah tipis mulai membentuk jalur baru, dan di pojoknya, tertulis pintu kedua segera dibuka. Dengan tangan gemetar, Maya mengambil peta itu dan menatapnya dalam diam. Udara di sekelilingnya mulai berubah. Gamelan kembali terdengar, sangat jauh, sangat pelan, seperti bisikan dari dimensi lain yang belum selesai menuntut. Ia tahu, perjalanan belum berakhir. Kutukan belum selesai. Kampung terlarang, sedang memanggil jiwa baru. Maya berdiri lama di depan cermin malam itu, menatap wajahnya yang telah berubah. Bukan sekadar lelah atau trauma, melainkan semacam keretakan batin yang tak bisa diperbaiki. Di tangan kirinya, peta baru itu terus berdenyut aneh, seolah hidup dan bernafas. Ia tahu, jika peta ini muncul kembali, berarti kampung itu telah siap membuka pintu kedua. Bukan hanya untuk mengundang, tapi untuk menjemput. Dan kali ini, mungkin ia tak akan diberi pilihan. Ia menemui Raffi untuk terakhir kalinya. Pemuda itu kini lebih banyak diam, hidup seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Ketika Maya menunjukkan peta itu, wajah Raffi pucat. "Jangan ke sana, cukup sudah," katanya dengan suara serak. Tapi Maya tahu, jika ia tidak mengambilnya, anak kecil itu bisa menjadi korban berikutnya. Kampung itu tidak pernah berhenti. Ia hanya beristirahat, menunggu nyawa baru untuk ditukar. Maya memutuskan kembali ke hutan pada malam hari,
saat bulan tertutup awan. Tidak ada kompas, tidak ada cahaya, hanya peta yang menyala samar di tangannya. Ia berjalan sendiri kali ini, mengikuti jalur merah yang meliuk-liuk seperti urat nadi di tanah. Langkahnya berat, seolah setiap pohon, setiap akar, berbisik untuknya berhenti. Tapi ia terus maju, semakin dalam ke tempat di mana realitas mulai retak. Sampai ia menemukannya, gerbang batu besar setengah terkubur di dalam tanah. Bukan gapura seperti sebelumnya, tapi struktur kuno dengan ukiran wajah-wajah tanpa mata. Di tengahnya, terdapat lubang bundar, seukuran telapak tangan. Tanpa ragu, Maya meletakkan peta ke dalam lubang itu. Sebuah getaran kuat mengguncang tanah, dan perlahan, gerbang itu terbuka dengan suara seperti napas yang tertahan ribuan tahun. Udara hangat menyapu wajahnya, membawa serta bau dupa dan tanah basah. Di balik gerbang, Maya tidak menemukan kampung. Ia justru melihat dirinya sendiri, 3 versi dirinya, berdiri dalam diam. Satu tersenyum, satu menangis, satu menatap kosong. Dan di tengah mereka, berdiri Dina, mengenakan kebaya hitam, wajahnya tenang tapi matanya penuh luka. "Kamu kembali," ucapnya lirih. "Tapi kamu tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa. Kamu hanya bisa memilih lagi." Dina menjelaskan bahwa gerbang kedua bukan hanya jalur keluar masuk, melainkan cermin nasib. Jika Maya masuk, ia akan menggantikan peran penjaga, membebaskan Dina, tapi mengikat dirinya selamanya. Jika tidak, maka kutukan akan mencari korban baru, terus mengulang lingkaran. Maya menangis. Dunia di balik gerbang bukanlah tempat untuk siapapun, tapi satu jiwa harus tetap tinggal, agar dunia luar tetap utuh. Dengan langkah pasti, Maya memeluk Dina. "Kamu sudah terlalu lama di sini," katanya. Dina menangis dalam pelukannya. Cahaya menyilaukan meledak di sekitar mereka. Ketika cahaya mereda, hanya satu sosok yang berdiri di balik gerbang, Dina, terlahir kembali ke dunia nyata. Dan di tempatnya, di tengah ruang tanpa waktu, Maya kini berdiri sendiri, wajahnya perlahan berubah. Ia adalah penjaga baru, satu dengan tanah, satu dengan kutukan. Di desa, saat fajar menyingsing, Dina duduk di pinggir danau. Ia memegang kalung yang dulu miliknya, kini bergantung di lehernya kembali. Tapi ia tahu, sesuatu telah berubah. Dunia lebih tenang, langit lebih biru, namun jauh di dalam jiwanya, suara gamelan masih berdetak pelan. Ia memandang ke arah hutan, dan berbisik, "Maafkan aku, Maya, aku akan menjaga dunia ini tetap melupakanmu." Dan di balik bisikan angin, kampung itu tidur lagi, hingga waktu berikutnya, ketika seseorang membuka peta terkutuk itu sekali lagi.